wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua yang ada di rumah? Akhirnya ya kita ketemu lagi setelah 1 minggu kali ya kita nggak upload video. Sekarang Vina ditemenin sama salah seorang mahasiswa yang mana beliau juga adalah seorang mahasiswa komunikasi penyiaran Islam. Apa kabar Kang Jay? Alhamdulillah baik. Kang Jay ya? Kang Jay, nama panjang sih Muhammad Zarkasi, biasanya panggil Jay. Oke, kalau aku panggil Kasih aja boleh nggak? Boleh sekali. Oke. Ntar ada yang marah. Oh, ada yang marah, oke. Tapi nggak tahu kalau nggak ada. Nanti aku disebut pelakor. Oke, sebelum kita ngobrol-ngobrol, kita bahas dulu yang lagi hangat-hangat kali ya. Oh iya bisa. Boleh kan? Boleh. Kita lihat dulu di list yang hangat dulu nih. Yang pertama ada dari Timnas Indo masuk final Piala AFF. Wih, luar biasa ya. Luar biasa sekali. Kalau misalkan timnas kita ini masuk ke Piala AFF lalu menjadi juara, kan menjadi sangat, kita tuh sebagai rakyat Indonesia pasti sangat-sangat bangga sekali ya, karena kita sudah lama tentunya tidak menjuarai ajang bergengsi se-Asia Tenggara. Udah seberapa lama emang? Aku nggak tahu. Kalau tidak salah tahun kemarin. Belum pernah. Kemarin kecolongan Malaysia. Oh iya, berapa iya. tuh skornya? Kalau nggak salah itu agregat 3-2. Saya masih ingat. Saya nonton soalnya waktu itu. Tapi nggak di stadion, di TV. Oh gitu. Iya. Nyelekit. Tapi sekarang makanya kepada pelatih Sintayong juga saya sangat berterima kasih telah membawa timnas Indonesia sampai ke final, dan ayo kita dukung timnas kita di final nanti melawan timnas Thailand tentunya. Semoga Indonesia bisa menjadi juara Piala AFF pada tahun ini. Tepuk tangan dulu teh. Sebuah prestasi ya, sejarah yang baru gitu. Oke, yang kedua ada kasus COVID-19 varian Omicron nih. Yang lagi hangat banget, ada salah satu pasien Omicron lolos saat karantina di Wisma Atlet. Kok bisa terjadi dan terjadi lagi kalau kata Noah mah ya? Why gitu? Iya. Kenapa? Saya juga sebenarnya bingungnya tuh bukan karena pasien yang larinya itu, tapi kok ada varian baru lagi gitu. Kok bisa gitu ya? Why? Itu saya bingung banget sebenarnya, kenapa ada varian baru tiba-tiba masuk ke Indonesia, udah variannya lolos dari luar masuk ke Indonesia, pasien yang kena lolos lagi dari Wisma untuk ke bebas ya, ke tempat bebas gitu ya. Itu saya bingung sekali kenapa bisa seperti itu gitu ya. Kita doain aja lah, mudah-mudahan Indonesia bahkan seluruh dunia ini udah lost sama yang namanya COVID gitu. Udah capek banget ya. Capek banget tuh. Padahal udah ada rencana tuh Januari mulai offline. Udah mulai offline. Ada kasus baru. Ngemes deh. Oke deh, kita lanjut ke kasus selanjutnya. Ada kasus pelecehan seksual. Ini yang lagi rame banget nih, Kang. Terhadap 23 santriwati di salah satu pesantren yang ada di Bandung. Ini ngelus dada banget sih, kok bisa gitu. Bisa. Sebenarnya saya juga nggak habis pikir gitu. Biasanya pelecehan seksual itu ya apa, mungkin orang biasa atau apa. Ini ustadz atau? Oh iya, oknum ustadz lah ya. Oknum ustadz. Nggak pantas gak sih dia disebut ustadz? Nggak habis pikir gitu. Aduh. Mungkin nih hilaf. Tapi hilafnya terlalu gitu. Hilafnya keseringan ya, Bun. Oke nih, sebagai mahasiswa nih, pandangan kamu mengenai kasus ini itu seperti apa? Seperti tadi Tevina bilang, ngelus dada, walaupun saya juga yang laki-laki gitu ya, ngelus dada mencoreng nama laki-laki gitu. Mencoreng nama laki-laki, udah ustadz lagi, oknum ustadz dia mencoreng nama ustadz di suatu pondok pesantren dan lembaga-lembaga lainnya. Kok bisa seperti ini gitu? Menurut saya sendiri, saya juga bingung. Kalau misalkan di pondok pesantren itu, misalkan ada yang bilang, ceweknya pakai baju yang menggoda gitu ya. Ini di pondok pesantren gitu, sekurang tutup apa gitu, masa ditutup semua sama mukanya gitu kan, kayak bahkan Fir'aun kan, bahkan enggak yang gitu. Tertutup juga ada gitu. Maksudnya yang mereka yang pakai cadar, ada aja kasusnya kayak gitu. Abis itu gini, itu ceweknya keluar sendiri ngapain gitu. Orang itu di pesantren, tiba-tiba udah tertutup semua auratnya di pesantren pula. Berarti yang salah
oknum tersebut. Oknumnya dong. Menurut saya iya. Padahal maksudnya sebagai perempuan ya kita sudah melakukan sudah menjaga diri kita gitu dengan menutup aurat kita sebaik mungkin gitu. Tapi tetap aja ada. Aku aja nih ya contoh. Kalau aku lagi jalan gitu ke mana gitu ya. Terus ada cowok tuh, "Kiu." Nah sih gitu. Kenapa harus kayak gitu? Seperti yang sebelumnya saya bilang, kalau misalkan jadi gini, seorang laki-laki itu kita kan manusia ya, laki-laki itu manusia. Yang membedakan manusia sama hewan itu salah satunya adalah mengontrol hawa nafsunya gitu. Memang manusia punya nafsu, hewan punya nafsu gitu. Kalau misalkan nih manusia gak bisa mengontrol hawa nafsu, itu bingung. Jadi dia mau dikasih nama tuh manusia apa hewan gitu? Apa bisa di tengah-tengahnya kali ya? Siluman kali ya? Siluman mungkin. Dibilang manusia takut tersinggung dia, soalnya nggak bisa menjaga hawa nafsu gitu ya. Dibilang hewan tersinggung lah, gua manusia gitu kan. Tapi wujud manusia yang kamu maksud seperti apa gitu? Kalau nggak bisa mengontrol hawa nafsu gitu, memang mengontrol hawa nafsu butuh step by step gitu, nggak bisa langsung gitu. Nah seperti itu. Jadi saya juga bingung ini. Kalau tadi kata hilaf, tapi berkali-kali, ya namanya bukan hilaf lagi gitu kan. Seperti itu. Oke, dari semua kasus yang udah terjadi, udah banyak kan sekarang semenjak kasus yang Heri Weriawan itu, yang santri itu, di media tuh lagi di up-upnya gitu kasus-kasus ini ternyata banyak banget ya di Indonesia gitu. Nah, sebetulnya apa sih yang melatar belakangi kasus ini gitu? Banyak sekali sih menurut saya, dari perempuannya juga, dari laki-lakinya juga. Cuman yang paling menurut saya ya, khususnya buat laki-laki. Aku nggak apa-apa minum ya? Oh nggak apa-apa. Jadi misalkan kalau laki-laki itu mungkin kurangnya iman di sini saya bilang bukan hanya Islam sih, tapi gini loh. Menurut saya nih Maya, agama-agama besar di dunia ini semua tuh mengajarkan untuk tidak melakukan kejahatan seksual gitu. Kecuali kalau misalkan nih ada agama yang mengajarkan, tiba-tiba ada ayat nih di agamanya, wahai kalian laki-laki, lecehkanlah perempuan gitu. Misalkan ada ayat gitu, kasih tahu saya di kolom komentar tulis ya. Tapi kan nggak ada ya. Nah itu kurangnya iman bisa melatar belakangi terjadinya hal seperti itu. Yang kedua adalah pornografi. Tentunya pornografi itu mudah banget diaksesnya gitu. Di internet, apalagi semua orang punya HP. Bahkan pakai HP kentang pun bisa buat download video seperti itu atau buka pornografi seperti apa. Jadi tuh otaknya tuh terangsang gitu. Kalau terbiasa nontonnya seperti itu ya. Jadi dia tuh kayak pengen jadi pemainnya gitu. Gak tahu dia iri sama pemainnya apa bagaimana. Jadi gitu ya. Jadi tuh kayak gini, misalkan dia tuh kayak kena, jangan salah, kecanduan pornografi atau kecanduan narkoba sama. Oh gitu. Efeknya hampir sama. Bikin sakau. Cuman rasanya beda. Kalau misalkan narkoba bikin sakau, pornografi tuh bikin kayak panas-panas sendiri gitu badan. Kayak pengen gitu. Maksudnya pengen melihat lagi video pornografinya atau pengen melakukan hal itu? Yang pas kalau melihat filmnya lagi tuh pasti banget, yang namanya kecanduan itu pasti banget pengen lihat video. Kedua, ingin melakukan juga. Misalkan nih dia orang yang kecanduan pornografi, dia tuh ngelihat cewek yang goda, tiba-tiba ini kok kayak di adegan film ini ya, kayak di adegan film sekian gitu. Coba Takut. Gue gak berani sendiri, ajak temen. Makanya itu ada berita 15 laki-laki memperkosa satu perempuan tuh. Saya juga mengelus dada gitu ya, mencoreng nama laki-laki gitu namanya. 15 lawan 1, solo versus squad. Itu kan namanya bikin gimana gitu ya. Oke. Dari semua kasus, apakah apakah hanya perempuan yang sebagai korban dan laki-laki sebagai pelaku, atau justru ada sebaliknya nih, laki-laki sebagai korban, perempuan sebagai pelaku? Tapi kayaknya jarang deh ditemukan ya. Jarang tapi ada. Pertama, yang umum banget perempuan jadi korban, oke. Kedua, laki-laki jadi korban, ada. Tapi pelakunya laki-laki juga. Kedua, antara pertama dia gay, si pelaku gay, si korban mah enggak. Nah, takut dong otomatis. Dilecehkan tuh gini-gini, banyak kok dilecehkan oleh seorang gay gitu-gitu. Gay kan rata-rata ya, badannya kan
besar, keker gitu ya. Emang iya ya? Rata-rata, menurut saya ini Mbak. Kau tahu? Nah, habis itu kedua, contohnya terjadi kasus yang kalian se-Indonesia pasti tahu lah kasus ini. Suatu lembaga lah ya, kita nggak usah nyebutin sih lembaganya. Kalian sudah pasti tahu banget ini. Yang kata ada seorang pegawainya itu dilakukan pelecehan seksual oleh teman-teman yang lain, tapi teman-teman yang lain cowok juga. Jadi dia tuh kayak dibully, tapi sasaran bulinya itu organ tubuh intim gitu. Oke. Cuma udah bukan bully lagi lah, masuknya pelecehan dong. Dua-duanya itu double, jadi udah bullying iya, pelecehan iya. Nah, yang ketiga perempuan jadi pelaku ada juga. Ada juga. Cuman ini tapi aku nggak pernah dengar beritanya sih. Emang ada ya? Saya baca di Tribun Sulsel, Sulawesi Selatan. Seorang remaja 16 tahun diperkosa oleh biduan. Biduan itu aku nggak tahu ya. Biduan tuh kayak gimana? Biduan itu penyanyi, biasanya biduan tuh. Nyanyi dangdut gitu. Dangdut koplo lah ya. Gitu. Mungkin itu terjadi sama aja karena ya si perempuannya itu lebih tua, nafsunya lebih meluap-luap, sedangkan si cowoknya masih ABG, masih agak polos, mungkin mau aja gitu diajak gini. Oke. Tapi mungkin itu ada benefitnya juga, iya nggak sih? Masa cowoknya ya udah deh nggak apa-apa, tante, kan nggak mungkin ya. Kayaknya diiming-imingi benefit gitu dari si biduannya mungkin. Bisa saja. Mungkin benar-benar. Contoh seperti ada pedagang mainan ya? Iya, itu kasus di Muarangke. Jadi si pedagang mainan itu mengiming-imingi mainan ke anak-anak. Jadi nanti kalau misalnya dia bersedia untuk dicabuli gitu ya, kasarnya dia dikasih mainan gratis. Cuman sebelumnya tanpa benefit juga bisa, cuman namanya bukan pelecehan seksual. Jadi sebelumnya harus tahu dulu pelecehan seksual itu adalah apa. Pelecehan seksual itu adalah suatu tindakan yang mengarah ke seksualitas, tetapi yang tidak diinginkannya oleh si korban. Oke. Jadi kalau si korbannya ingin, itu sama-sama mau dong. Sama-sama mau, itu bukan pelecehan seksual. Iya. Nah, parahnya lagi kalau misalkan ada cewek nih, lapor ke polisi gitu. Pak, saya kena pelecehan seksual gini. Tapi setelah diusut-usut, ternyata ceweknya juga mau gitu. Sama-sama mau ya. Itu namanya bukan pelecehan seksual gitu. Tapi mungkin kenapa sih cewek itu bisa sampai melapor gitu ya? Karena mungkin dia sampai hamil gitu dan si cowoknya nggak mau bertanggung jawab gitu. Jadi ya gimana ya, mau nggak mau dilaporkan aja lah biar si cowoknya bertanggung jawab juga gitu. Mungkin kayak gitu. Nah, kalau gini kan merembetnya jadi ribet ya. Jadi buat para cewek nih, jangan mudah percaya kata-kata gini. Aku tanggung jawab deh, sayang. Gitu. Aku tanggung jawab kalau ada ntar aku nikahin kamu gini. Jangan percaya. Jangan percaya katanya. Kalau udah sayang. Nah, itu masalahnya cewek kalau udah sayang tuh nggak pakai logika. Kalau namanya sayang, itu bukan ngomong. Cowok tuh kalau udah sayang bukan ngomong tapi bukti. Kalau misalkan sayang bener bukan digituin caranya, tapi langsung nikahin. Itu namanya sayang. Tapi nggak punya uang kakak, gimana dong? Nah, oke, nggak apa-apa. Tapi nggak usah ngehamilin juga gitu. Nah, kan. iya sih bener ya. Bisa aja ditinggalkan. Buru-buru banget pengen bikin cabang. Mau kemana sih ya? Buru-buru banget. Oke, sebagai mahasiswa Fakultas Agama Islam ya. Menurut kamu nih ya, pelaku dan korban pelecehan seksual tuh masing-masing akan mendapatkan konsekuensi seperti apa tuh? Kalau dari segi agama yang saya tahu dari pelaku dulu ya. Bahkan ini ke pelaku aja sih untuk konsekuensi secara agama ya. Itu saya pernah baca, kalau misalkan saya pelajari juga dengan singkat bahwasannya bagi pelaku pelecehan seksual sama zina itu menurut saya suatu hal yang sama ya. Karena ada zina yang biasa, ada yang takrobu zina gitu, maksudnya mendekati zina, sama-sama zina sih menurut saya. Nah, bagi yang masih single itu kalau tidak salah dicambuk, hukumnya 100 kali seperti yang ada di Aceh sampai sekarang pun masih ada. Masih single maksudnya dua-duanya single dan melakukan perzinahan. Benar. Itu dicambuk 100 kali. Cambuknya bukan. Tunggu.
Cambuk tuh seperti apa nih? Kayaknya aku dan teman-teman juga belum tahu sih. Kayak gimana sih bentuknya? Cambuknya bukan cambuk kuda lumping yang biasa buat anak-anak. Cambuknya bener cambuk rotan reok, tau nggak? Rotan? Iya. Yang algojo yang nyambuk juga badannya gede, keker, pakai topeng hitam. Nah. Iya kayak gitu. Orang yang pelaku ini berdiri pakai baju putih. Kenapa tau nggak pakai baju putih? Kenapa? Biar darahnya kelihatan pas dicambuk. Itu sampai ngeluarin darah gitu ya? Sampai ngeluarin darah dan ditonton oleh masyarakat di Aceh ya, di Aceh. Nyambuknya itu, wah, kalau dilihat tuh kayak menikmati banget. Siapanya yang menyambuknya? Yang dicambuknya? Yang dicambuknya kayak menikmati banget gitu. Jadi tuh. Kok menikmati sih? Dalam tanda kutip menikmati itu sakitnya tuh benar-benar dikasih jeda dulu, jadi cetar. Sakit dikasih waktu buat ngerasain sakit dulu. Cambuk lagi. Jadi nyambuknya nggak kayak emak-emak ngajak anaknya dari warnet gitu ya, pulang nggak cepret gitu, tapi cetar. Emang kelihatannya kayak pelan, cuman itu rotan tebel banget masalahnya. Sekali ayunan aja udah sakit banget rasanya. Dan itu 100 kali seluruh badan kecuali bagian kepala dan bagian organ vital gitu. Itu biasanya budaya daerah mana? Aceh. Tapi kalau di selain Aceh kurang tahu juga ya. Di area Sumatera Utara, Medan itu nggak tahu juga ya. Tapi kalau di Aceh seperti itu. Kamu juga orang Aceh kalau nggak salah ya? Oh iya, saya juga lahirnya di Aceh, di Langsa, Aceh. Nanti kalau kamu melakukan itu, untuk saya pindah ke Bandung. Untuk menghindari perzinahan. Jadi di Bandung ini saya menghindari zina juga. Menghindari zinanya apa hukumannya nih? Dua-duanya. Tapi apa ya? Masih ada nggak sekarang? Sekarang masih sering saya lihat. Karena Aceh tuh kulturnya kental aja sampai sekarang menurut saya. Gitu. Lalu itu yang pertama yang masih single. Yang kedua yang sudah menikah itu dirajam. Dirajam nih. Kasih tahu teman-teman, dirajam tuh kayak gimana? Yang saya ketahui ya, rajam itu kalau tidak salah, kalau misalkan ada yang versi lain bisa komentar di bawah. Jadi badan tuh ditenggelamin di pasir atau tanah. Iya. Tinggal kepala doang nih yang muncul di permukaan. Jadi kayak dikubur hidup-hidup gitu, cuman kepalanya enggak gitu. Iya. Belum sampai situ, kepalanya ditimpukin pakai batu. Batu? Cuman saya kurang tahu ya batunya, ada peraturan batu segede apa. Kalau misalkan peraturannya batu segede batu kali, ya itu gak usah ditimpukin. Sekali lempar juga udah beda alam. Ya udah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kan merem nih kan sekali lempar batu, ngedip sekali. Pas udah buka lagi udah ditanya malaikat. Berarti itu apa ya namanya? Perzinahan iya, selingkuh juga iya. Itu untuk yang nggak single kan? Dan nikah masih aja begitu kan? Iya. Harusnya lebih parah lagi gitu. Saya aja belum nikah, nggak apa-apa. Oke, tapi untuk di kultur kita nih yang hukumannya kental juga, nggak kental sih, tapi kental gak sih? Ya pokoknya di budaya kita lah ya, hukumannya seperti apa? Duh, saya lupa sebenarnya pasal berapa ya, karena nggak mempelajari pasal, lupa soal angka gitu. Cuman ya pastinya itu jerat, pidana, penjara sih. Minimal berapa tahunnya, kadang beda-beda. Itu tergantung apa yang dilakukannya. Tergantung apa yang dilakukan dan tergantung hakimnya. Oke. Pidana, penjara. Oke, ada pertanyaan di salah satu followersnya Jelajah Ilmiah. Aku bacain aja ya. Dari @gilang_yasin. Halo Gilang. Katanya, bagaimana solusi yang tepat agar kasus pelecehan seksual semakin berkurang? Kalau dibilang, untung dia bilang berkurang gitu, tidak hilang, karena menurut saya susah banget buat ngilangin gitu ya. Yeah. Nah, untuk menguranginya itu, pertama tadi saya bilang iman gitu. Mau iman agama apa aja, yang penting iman gitu. Nggak ada agama yang menyuruh buat pelecehan seksual gitu. Tadi bilang tiba-tiba turun ayat, wahai laki-laki, lecehkan perempuan, kan nggak ada ya ayat seperti itu kan. Mau agama apapun, iman kalian harus di ini gitu ya. Lalu yang kedua, buat cewek, stylish boleh gitu. Okay. Cuman jangan terlalu vulgar amat gitu. Bahaya itu tuh kalau si oknum-oknum gini ngelihat itu udah bukan matanya doang yang gerak gitu.
Apanya dong? Anggota badan yang lain bisa gerak gitu. Tapi itu memang benar-benar kaki bisa datang itu benar-benar ngaruh ya, kayak mancing banget ya buat cowok. Ngaruhi. Tapi kan tetap aja tuh kayak kasus yang kemarin yang santriwati itu kan mereka juga udah pakai hijab, udah benar-benar menutupi aurat dengan maksimal lah, tapi kan tetap aja cowoknya yang. Nah, makanya tadi saya bilang ini, maaf ya Pak Ustadz ya. Ustadz yang ini kalau misalkan nonton ini kayaknya enggak deh. Oh enggak ya. Ya udah di penjara enggak ada YouTube ya? Mungkin ada sebagian ada. Oh iya. Dibilang manusia Bapak, saya nggak tahu gitu. Karena kalau bisa mengontrol hawa nafsu itu baru manusia gitu. Kalau hewan kan nggak bisa. Kalau Bapak covernya manusia doang tapi kelakuannya kayak hewan, saya nggak tahu, bingung gitu. Jadi kalau misalkan kata teori Darwin ada apa? Manusia evolusi dari monyet ya kata teori. Ini dia tuh kayaknya belum sampai manusia gitu. Pertengahan gitu antara monyet dan manusia gitu kayaknya. Masih dalam proses lah ya. Dalam proses, bingung jadi. Apa takut dibilang Bapak manusia ya? Takut dia tersinggung gitu. Saya kan nggak bisa ngontrol hawa nafsu gitu. Gitu. Apa bedanya sih sama kucing gitu ya? Yang di jalanan yang berantem dulu, tapi tiba-tiba gitu. Iya, sama persis. Oke deh. Ada lagi nggak? Habis itu ya buat perempuan juga kuatkan mental, kuatkan fisik, jangan percaya kata-kata kayak ayo kita maksudnya aku tanggung jawab kok gini-gini. Itu jangan percaya dulu gitu. Kecuali kalau emang bener-bener itu cowoknya udah bener-bener terpercaya banget gitu. Habis itu buat cowok juga ya kurangin yang namanya pornografi gitu. Bukan kurangin sih, hilangin. Jangan kurangin, hilangin. Ya kurangin sedikit-sedikit tapi ntar hilangkan itu otak-otak yang kotornya itu ya bersihkan gitu. Yang paling penting dari cowok dan cewek semua itu adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan Tuhan yang Maha Esa kalau misalkan kalian menganut agama lain gitu ya. Dekatkan diri, enggak mungkin kita udah mendekatkan diri kepada Allah tiba-tiba kita masih melakukan hal seperti itu. Itu berarti kalian kurang maksimal. Atau mungkin tiba-tiba kalian dideketin oleh cewek yang gimana-gimana gitu. Bagi cowok itu namanya berarti ujian buat kalian ya. Gitu. Biar seperti itu. Lalu peran orang tua juga sangat penting untuk memberikan edukasi ke anaknya. Bahkan dari sejak dini juga nggak apa-apa Pak Bu untuk mendidik anaknya. Iya. Dek. Jangan sampai kayak kasus yang kemarin tuh ada di daerah Jakarta juga seorang guru bahasa Inggris, dia tuh mencabuli beberapa anak, terus dengan benefit kalau dia mau melakukan itu dia dikasih voucher game. Dan anaknya tuh mau aja karena mungkin ya itu kurangnya pendidikan mengenai seks. Jadi ya udahlah nggak apa-apa gitu, aku pegang-pegang aja nih. Nanti aku dikasih voucher game gitu. Jadi gitu nih buat buat teman-teman juga kalau kalian punya adik-adik gitu, kasih tahu orang tuanya supaya diedukasi lah gitu ya adik-adik kalian, anak-anak kalian, supaya mereka juga mengerti gitu. Apa nih yang sekiranya gak boleh dipegang gitu. Terus misalnya dalam keadaan bahaya tuh kalian boleh kok berteriak minta tolong gitu. Itu kan perlu juga ya diedukasi gitu. Oh ya, tambahan buat laki-laki nih ya. Laki-laki juga jangan salah, bisa kena pelecehan seksual. Nah buat laki-laki gak usah malu kalau mau lapor gitu. Aduh kalau misalkan lapor malu, jati diri gue sebagai laki-laki mana ya, masa gue lapor polisi pelecehan seksual. Tapi pas saya lapor gini, kamu gimana jadi laki-laki nggak bisa jaga diri gini, itu berarti polisinya nggak benar menurut saya. Itu ya kalian kan laki-laki nggak semuanya bisa menjaga gitu, nggak bisa kuat dalam menjaga diri gitu kan. Buat laki-laki yang misalkan masih muda juga ya jangan takut kalau misalkan kalian kena pelecehan seksual, lapor gitu. Habis itu ya itu sih tadi yang paling terakhir, mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk menjaganya, dan juga orang tua juga harus saling menjaga anaknya gitu, kasih tahu cara agar bisa terhindar dari hal-hal seperti itu. Oke. Cukup kali ya kita ngebahas soal pelecehan seksual ini. Mudah-mudahan kasus seperti ini tuh semakin berkurang lah ya, karena miris banget gitu dengan beritanya gitu. Udah sih, ada closing statement dulu nggak buat teman-teman? Nafsu asyadul jihadil hawa an-nafsu katifli iza tuhmilhu syabban ala. Apabila jihad yang paling sulit itu bukanlah jihad melawan musuh dengan tank, dengan tentara
yang banyak, tapi jihad yang paling sulit adalah jihad melawan hawa nafsu sendiri. Dan nafsu itu seperti anak kecil, kalau diturutin terus dia bakal ngelunjak gitu. Kalau diurus terus bakal ngelunjak. Nafsu juga begitu, dia bakal ngelunjak terus kalau misalkan diturutin terus, seperti itu. Oke deh, cukup kali ya pembahasan kita udah lumayan berat nih. Oke teman-teman, mungkin segitu aja podcast kita kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa membawa pelajarannya ya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dari kita berdua. Bila ada kata-kata yang menyinggung juga, mohon maaf. Tapi jangan lupa juga follow IG aku Vina ATLS dan @jai_mzarkasi. Oke, dan jangan lupa follow juga Instagramnya Jelajah Ilmiah @jelajahilmiah nggak pakai spasi, dan subscribe YouTube-nya Jelajah Ilmiah. Jangan lupa like, follow, komen, dan share. Saya Vina sebagai host undur diri, dan saya Jai Muhammad Zarkasi sebagai pemateri. Bukan ya, apa namanya? Teman gibah aku lah. Oh iya, seperti itu. Kami berdua pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.